Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, masih bersama Widya Nata channel yang membahas tentang GERD anxiety psikosomatis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Senantiasa kita selalu merutinkan sholawat. Teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga hari ini teman-teman semuanya, bapak-bapak atau ibu atau adik-adik, semoga hari ini yang masih merasakan gejala asam lambung, GERD anxiety psikosomatis, saya doakan semoga hari ini jauh lebih baik, jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dan di momen kali ini teman-teman semuanya masih dalam suasana bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh kesembuhan. Bulan ini kita selalu berusaha berikhtiar agar kita selalu dan kita semoga cepat diberi kesembuhan. Teman-teman semuanya, terima kasih yang telah mensubscribe, like, komen, membagikan video ini. Bila bermanfaat, jangan lupa menombol lonceng notifikasinya. Teman-teman semuanya, jangan di skip, tonton terus sampai habis biar tidak gagal paham. Kali ini teman-teman semuanya mungkin bisa nebak apa mana sih dibahas kalau nggak asam lambung. Oke, sore ini teman-teman semuanya saya mau berbagi sedikit ke teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman mungkin ya dari dokter saya waktu menanganinya waktu saya masih GERD anxiety psikosomatis, dan ini pengalaman dari teman-teman saya perkumpulan para psikosomatis. Teman-teman semuanya, apa yang dimaksud depresi itu? Karena apa teman-teman semuanya, menyangkut namanya depresi pasti tekanan jiwa atau tekanan permasalahan yang sangat-sangat signifikan. Jadinya kita tidak sanggup atau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, akhirnya yang dinamakan depresi. Oke teman-teman semuanya, apa hubungannya dengan GERD anxiety psikosomatis kok depresi? Oke teman-teman semuanya, yang dinamakan panic attack atau anxiety disorder atau kecemasan berlebih, teman-teman semuanya ya teman-teman, saya dulu sempat yang namanya kecemasan berlebih, ketakutan berlebih, was-was yang berlebih. Akhirnya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan terasa percuma dan terasa tidak ada gunanya. Karena apa? Sensasi itu selalu datang, selalu menghantui kita setiap saat. Jadi akhirnya teman-teman semuanya jangan takut, jangan punya pikiran kok saya cerita begini, kok saya ngomong begini, saya menakut-nakutin. Tidak, jangan takut teman-teman semuanya. Yang penting tenang menghadapi pokoknya suatu situasi apapun, sensasi datang, harap tenang. Teman-teman bisa mengendalikan pikiran itu ya, harus bisa namanya merubah pola pikir sedikit demi sedikit. Kalau emang langsung banyak tidak bisa teman-teman ya. Karena penyakit kita ini, atau kalau dibilang penyakit sebenarnya tidak penyakit, ini kan cuma gejala dari refleksnya asam lambung yang kerongkongan, itulah terjadinya sensasi-sensasi yang kita rasakan. Teman-teman semuanya, yang kita alami ini psikosomatis, sensasinya sangat banyak sekali. Karena apa? Kalau sensasi ini tidak datang, teman-teman semuanya yang sekarang masih mengalami sudah paham, sudah tahu. Atau kalau kita mencari pembenaran atau kita bercerita ke teman atau ke saudara yang tidak pernah merasakan atau belum pernah merasakan, ya dibilang kita ini mengada-ngada, opo toh penyakit kok seperti itu, weki loro opo, kamu itu sakit apa, kamu itu sehat, kamu itu tidak apa-apa, kok yang aneh-aneh ceritanya, yang begini, yang begitu, yang keringat dingin, yang ketakutan, yang kamu takutin apa? Seperti itu teman-teman ya. Saya juga seperti itu dulu, mengalami seperti itu, mencari pembenaran atau mencari teman-teman ya mungkin teman curhat untuk meringankan lah sedikit sensasi ini biar cepat hilang. Tapi apa yang kita keluhkan ini ke teman-teman atau mungkin ke saudara kita atau sahabat kita yang terdekat, itu malah dianggap kita ini mengada-ada, atau mungkin boleh dibilang kamu itu jangan-jangan kamu itu pikiranmu yang tidak waras atau mulai seperti itu. Karena apa? Kalau sensasi itu datang,
kalau saya dulu masih bisa aktivitas, tidak langsung ngedrop, tidak teman-teman semuanya, cuman ketakutan-ketakutan itu datang. Nah, disitulah teman-teman, eh, karena kita mencari pembenaran atau kita mencari solusi atau kita bercerita ke teman atau ke sahabat atau ke saudara, tidak ada tidak ada tanggapan atau mungkin kita dicuekin dengan permasalahan yang kita rasakan, akhirnya kita mengalami yang namanya depresi. Dari kecemasan larinya ke depresi. Nah, inilah kalau namanya depresi, teman-teman semuanya gitu ya. Ini yang ditakutkan kalau depresinya berlanjut ya teman-teman. Depresinya berlanjut. Makanya teman-teman semuanya biasanya larinya ke psikiater gitu. Larinya ke psikiater atau ke psikiatris gitu ya. Untuk untuk menanggulangi lebih lanjut kecemasan berlebih ini dan larinya ke depresi mungkin. Nah, kalau lari ke psikiater mungkin teman-teman semuanya bertemu dan bercerita semua tentang yang ada, pasti ditanggapin sama psikiaternya. Lah inilah tempat yang tepat untuk teman-teman curhat. Karena apa? Di pakarnya, di ahlinya, teman-teman semuanya bercerita. Akhirnya berlanjut, teman-teman mungkin juga dikasih obat atau dosis antidepresan gitu ya, untuk menanggulangi depresi yang teman-teman alami itu ya, antidepresan. Akhirnya menemukan sedikit demi sedikit pemikiran yang enak, yang longgar, akhirnya tidak cemas berlebih. Karena apa teman-teman semuanya ya, logikanya kalau asam lambung, get anxiety, psikosomatis itu kalau emang belum mengalami sendiri, kalau kita cerita ke teman atau cerita ke saudara, kita dikira mengada-ngada ya. Karena apa? Kondisinya kita sepertinya badannya kita luarnya sehat tapi dalamnya kita keropos. Karena apa? Bila mana sensasi itu datang, itu ya sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Para pejuang psikosomatis ya, kita yang namanya sensasi itu ya sangat luar biasa sekali. Tapi jangan takut teman-teman semuanya, saya juga bisa melalui, teman-teman semua juga bisa melalui. Itu yang penting kita berikhtiar dan teman-teman harus disertai berdoa, selalu berdoa ke Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Intinya begini teman-teman ya, apapun yang terjadi pada kita ini harus kita sadari, harus kita renungi gitu ya. Kita harus ikhlas menerima, ikhlas, sabar dan sadar bahwa kita ini diciptakan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita meminta ya, intinya seperti itu. Kalau kita meminta kepada pencipta kita ya, kita ini kan diciptakan, kita meminta pencipta kita, ya Allah, saya diciptakan oleh Allah, saya seperti ini ya Allah, saya minta kesembuhan dari sakit ini, dari kecemasan seperti ini, dari was-was ini. Saya semoga terhindar dari was-was ini ya Allah. Itu insya Allah teman-teman kalau yakin dan disertai dengan merutinkan sholawat Jibril Shallallahu Alaihi Muhammad, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin teman-teman semuanya ya. Kita pasti sembuh, semuanya bisa kita lalui sehat walafiat seperti sedia kala teman-teman. Itu karena semuanya teman-teman juga harus bisa menyadari kok saya seperti ini ya. Inilah yang kita tunai karena yang tadinya kita tanam dan kita memetik buahnya. Karena mungkin dari pola hidup kita, pola makan, pola apapun yang kita kerjakan, akhirnya terjadilah atau menimbulkan yang namanya asam lambung ini, get anxiety, psikosomatis beserta sensasi kronik yang ada. Akhirnya kita sekarang baru menyadari, oh iya, aku seperti ini, berarti emang ini terjadi dari ulah saya sendiri ya. Seperti itu, harus menyadari dan ikhlas bahwa ini cobaan. Pasti kalau namanya cobaan pasti berakhir, kalau namanya sakit pasti sembuh. Tidak ada sakit, tidak mungkin tidak ada obatnya, pasti ada obatnya kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan asam lambung, yang menciptakan semuanya yang ada pada diri kita, yang ada di alam ini. Itu kita harus
menyadari itu semuanya, dan teman-teman semuanya harus, kalau yang sekarang masih ke psikiater, yang sekarang mulai mendingan, tetap rutin. Kalau masih minum obat, kalau herbal ya jalani terus herbalnya ya, seperti itu teman-teman semuanya. Semoga kali ini, pembahasan kali ini, teman-teman jangan sampai ke depresi. Kecemasan harus ditanggulangi biar tidak depresi, dan bercerita ke tempat yang tepat untuk kita bercerita. Teman-teman semuanya jangan takut, semuanya pasti bisa melalui. Yang penting kita tenang, positive thinking, jangan overthinking ya teman-teman semuanya, pasti bisa melalui. Rutinkan sholawat Jibril. Semoga di bulan yang pernah penuh barokah ini, semuanya teman-teman hari ini dan seterusnya diberi kesembuhan, yang sekarang masih berjuang melawan asam lambung, gerd sensitif, psikosomatis. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih. Minta maaf, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mungkin kurang pas atau mungkin masih belepotan, mohon maaf. Terima kasih yang telah subscribe, like, komen, dan menombol lonceng notifikasinya. Yang belum subscribe, ayo subscribe teman-teman biar berkembang channel ini. Itu lain kali disambung lagi, masih pembahasan yang sama. Selamat sore teman-teman semuanya, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.